biasa ya. Aman, aman. Udah lama kan? Enggak Ji, baru banget duduk. Ada obrolan apa nih sampai ketemuan di hari kerja? Terus mau lo apa dari gua? Kantor punya anggaran lebih buat tahun ini sekitar 5,4 M. Gimana kalau kita bikin dana ini seolah-olah jadi pengeluaran buat pembaruan perangkat lunak di kantor? Nanti hasilnya bisa kita bagi dua, lumayan nih buat liburan atau buat daripada di sini. Kan dulu deh, takut gue. Santai, lu kayak nggak tahu gua aja. 5,4 M loh, lumayan asal sia-siain. Kalau gitu, lo urus semuanya. Gua percaya sama lo. Oke, besok gua ambil tanda tangan lu ya. Nafa, saya mau kamu palsuin data keuangan dengan nominal 5,4 M untuk pembangunan perangkat lunak. Aduh Kak, saya takut kalau harus bikin laporan palsu. Udahlah, kamu ikutin apa kata saya saja. Atau kamu mau saya pecat? Ini kalau misalnya aku ikutin apa kata Pak Fadlan, aman gak ya? Tapi kalau nggak diikuti, aku takut dipecat. Udahlah, aku bikin aja laporan palsunya daripada dipecat. Jadi gua 10 juta ya, saya kartu. Gua dulu. Naura, ikut saya sekarang ya ke kantor pusat untuk pengecekan audit. Selamat pagi Pak Fadlan. Pagi. Kita langsung mulai aja pengecekan ya Pak. Bu Tifa, kayaknya ada yang janggal deh. Di laporan keuangan ada pengeluaran untuk bagian teknologi servis. Tapi di teknologi servis tidak ada laporan pemasukan. Naura, tolong panggilkan Pak Zaki sebagai Direktur Teknologi Servis sekarang juga. Pak Zaki, Pak Fadlan, ini kenapa bisa beda laporan auditnya antara Departemen Keuangan dan Departemen Teknologi Servis? Maaf sebelumnya, saya Naufas dari staf keuangan. Sebenarnya laporan anggaran 5,4 miliar itu tidak benar-benar direalisasikan. Uangnya digunakan untuk keperluan pribadi Pak Fadlan dan juga Pak Jaki. Bohong. Ini pasti salah teknis ini, salah teknis. Saya nggak melakukan apa-apa. Iya. Bapak-bapak tolong tenang ya. Mbak Naufas, boleh ikut saya keluar sebentar? Kan? Udah, lu yang salah. Udah tahu Pak. Kan gua udah ngasih tahu dari awal. Berani. Bentar. Enggak ada. Lu yang salah. Lu yang Sudah ya bapak-bapak, cukup. Lebih baik kalian kembali ke ruangan masing-masing. Untuk laporan auditnya akan kami tindak lanjuti.
Baik Bapak-Bapak, dari hasil laporan audit kemarin sudah ditemukan dan sudah dipastikan adanya penggelapan dana sebesar 5,4 miliar yang dilakukan oleh Pak Fadlan sebagai Direktur Keuangan dan Pak Zaki sebagai Direktur Teknologi Servis. Hal ini juga didukung dengan adanya bukti dari saksi staf keuangan langsung Mbak Nova kemarin. Naura, tolong panggil orang yang sudah menunggu mereka di luar ya. Hasna, kerjakan tugas kamu dengan baik di sini. Saya percaya kamu bisa menyelesaikan mereka berdua. Siap, laksanakan. Kalian berdua dinyatakan bersalah karena bersekongkol menggelapkan uang perusahaan sejumlah 5,4 miliar. Saya akan membawa kalian berdua ke kantor. Naura, tolong bantu saya bawa mereka. Gara-gara lu kan? Lo ada punya istri dan anak nih. Gimana sekarang nasib? Ya. Berapa tahun itu? Udah cukup digarap kira-kira. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. PT Tentram Jaya sedang berlangsung rapat oleh para pemangku kepentingan. Selamat pagi semua, terima kasih telah hadir di rapat ini. Hari ini kita akan membahas akuntabilitas dalam perusahaan kita. Ini adalah kunci untuk membangun kepercayaan dengan pemegang saham dan masyarakat. Betul Bu, laporan keuangan kita harus transparan dan akurat agar semua pihak merasa aman berinvestasi di perusahaan ini. Dan penting juga untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami nilai-nilai perusahaan dan tanggung jawab mereka. Saya ingin menambahkan bahwa audit internal yang efektif sangat penting untuk menjaga integritas laporan keuangan kita. Kemudian, Anda selaku perwakilan pemegang saham memberikan argumennya. Sebagai perwakilan pemegang saham, kami ingin tahu bahwa investasi kami aman. Apa langkah konkret yang akan diambil untuk meningkatkan akuntabilitas? Kami berencana untuk memperkuat kebijakan corporate governance dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk meningkatkan keterlibatan pemegang saham dalam rapat tahunan. Kami juga akan memperbarui sistem pelaporan keuangan agar lebih transparan dan mudah dipahami oleh semua pihak terkait. Bayangkan Bu, jika laporan keuangan kita tidak akurat, bisa-bisa investor menarik dananya, reputasi perusahaan bisa hancur dalam sekejap. Akuntabilitas bukan hanya soal angka-angka, tetapi juga tentang kepercayaan yang kita bangun dengan semua pihak. Benar sekali Bu Nazara. Saya pernah mengalami sendiri perusahaan yang menyembunyikan informasi penting. Akibatnya, nilai saham anjlok dan banyak investor yang rugi. Menurut saya, kepercayaan adalah aset yang paling berharga bagi sebuah perusahaan. Sebagai auditor internal, tugas saya adalah memastikan bahwa semua transaksi sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika ada penyimpangan, saya wajib melaporkannya kepada manajemen. Ini adalah bentuk akuntabilitas yang harus kita jaga bersama. Di tengah-tengah rapat, tiba-tiba ada ketukan pintu dan saat pintu terbuka, ternyata itu adalah Diptanit, seorang karyawan PT Tentram Jaya. Maaf, bolehkah saya berbicara? Sebagai karyawan, kami terkadang merasa suara kami tidak didengar dalam keputusan penting. Itu pertanyaan yang bagus, Tiffany. Kita harus menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi semua karyawan untuk melaporkan jika ada masalah. Misalnya, jika saya melihat ada ketidaksesuaian dalam data yang saya kerjakan, bagaimana cara melaporkannya? Apakah akan ada tindakan balasan jika saya melaporkan masalah tersebut?
Kita akan membuat saluran pelaporan yang jelas dan menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Saya setuju, Divani. Mari kita adakan forum bulanan di mana semua karyawan bisa menyampaikan pendapat mereka secara langsung kepada manajemen. Ini adalah langkah awal untuk meningkatkan kapasitas kita. Saya juga menyarankan agar kita melakukan pelatihan tentang corporate governance bagi semua karyawan. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka dapat berkontribusi lebih aktif dalam menjaga akuntabilitas. Itu ide yang bagus. Selain pelatihan, kita juga perlu meningkatkan komunikasi internal secara keseluruhan. Hal ini akan membuat karyawan merasa lebih terlibat dan terinformasi. Itu ide yang bagus. Mungkin kita juga bisa mengadakan town hall meeting secara berkala untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham bertanya langsung kepada manajemen. Jangan lupa, kita juga perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem akuntabilitas kita. Apakah sudah efektif? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa sistem kita selalu relevan dan up to date. Semua orang yang berkepentingan di ruangan tersebut akhirnya melakukan kesepakatan bersama demi terciptanya perusahaan yang memiliki citra baik bagi semua orang. Baik, mari kita buat kesepakatan hari ini. Kita akan melaksanakan forum bulanan, pelatihan corporate governance, dan memperbarui sistem pelaporan keuangan. Semua ini demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan kolaborasi yang baik, saya yakin kita bisa mencapai tujuan bersama. Terima kasih atas diskusi yang konstruktif hari ini. Mari kita bekerja sama untuk memastikan bahwa corporate governance kita bukan hanya jargon, tetapi praktek nyata dalam setiap aspek operasional perusahaan. Akhirnya, semua orang keluar dengan mental yang berat dan siap untuk menjalankan tanggung jawab dan kewajiban yang mereka miliki ke depan. Ya, dari kelompok 3, terima kasih. Dan tanggung jawab sosial setelah jembatan yang mereka bangun untuk warga desa runtuh. Seni dan Andara selaku perwakilan warga datang ke kantor CSR untuk melaporkan masalah jembatan. Bu Hanifah, jembatan yang dulu dibangun perusahaan ini sudah runtuh. Anak-anak sekolah sampai warga desa jadi susah lewat. Tolong dong segera perbaiki. Iya Bu Hanifah, kami sangat bergantung pada jembatan ini. Masa perusahaan lupa janji mereka? Kalau cuma omongan manis, suami saya juga bisa. Baik, Pak Seni, Bu Azhara, saya mengerti kekhawatiran Anda. Kami akan mencari solusi, mohon berkenan waktu ya. Tapi jangan lama-lama Bu, kalau bisa jangan nunggu sampai anak saya lulus kuliah baru diperbaiki. Tenang Pak, kami akan segera tindak lanjuti sebelum itu terjadi. Hanifah sebagai CSR Officer berbicara dengan Gaza selaku Direktur mengenai keluhan warga. Pak Gaza, warga desa mengeluh jembatan yang runtuh. Mereka meminta perusahaan segera memperbaikinya. Ini bagian dari tanggung jawab sosial kita. Hanifah, kita ini sedang fokus meningkatkan keuntungan. Biaya memperbaiki jembatan itu terlalu besar. Abaikan saja keluhan mereka. Emang kalian mau gaji kalian berkurang? Hah? Tapi Pak, ini menyangkut citra perusahaan. Kalau diabaikan, masalah ini bisa viral di media sosial. Kalau soal gaji, jangan ya Pak. Hehehe. Iya, memang Hanifah. Media sosial. Mereka cuma suka drama. Nanti juga lupa sendiri. Hah, ya sudah Pak. Halo teman-teman, lihat ini jembatan yang perlu dibangun Gobel Sawit. Sudah runtuh. Warga desa dirugikan. Apa yang akan disebut CSR? Kami sudah berkali-kali meminta bantuan dari perusahaan tutup mata. Tolong bantu kami suarakan masalah ini. Anak-anak jadi harus nyebrang pakai alat baru. Tapi kan saya bisa berenang.
Tapi bagaimana berenang? Berenang. Kalau tenggelam malah jadi viral lagi. Dikira lagi nonton film Titanic digalin terus. Aifa melihat video viral di media sosial yang sudah tidak kondusif. Ia pun menghampiri Gaza. Pak Gaza, ini sudah tidak bisa diabaikan lagi. Media sosial sudah ramai, gaji dan perusahaan kita tidak bisa dipertaruhkan lagi. Pak, belum lagi ada selebgram yang bilang jembatan gantung itu kayak hubungan toksik dibangun dengan janji manis, tapi akhirnya runtuh. Astaga, itu serius? Serius Pak, kita harus segera bertindak sebelum jadi lebih buruk. Ya sudah, saya setuju kita perbaiki jembatan itu. Saya baru sadar, mau bagaimanapun, kita harus bertanggung jawab terhadap masyarakat, khususnya yang berdekatan dengan kita. Akhirnya Pak, saya kira tadi Bapak mau nunggu jembatan itu jadi situs wisata dulu. Setelah keputusan telah diputuskan, perusahaan pun segera memperbaiki jembatan. Bapak Ibu, kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Perusahaan berkomitmen untuk memperbaiki jembatan secepatnya. Syukurlah, kami kira jembatan ini bakal jadi kenangan sejarah saja. Kalau lama lagi, bisa-bisa saya ingin mau berenang di sini. Jangan Kak Semi, kami pastikan ini selesai deh sebelum adanya kompetisi berenang. Aifa, Novi, terima kasih ya sudah mendorong saya untuk bertindak. Saya sekarang sadar pentingnya CSR. Sama-sama Pak, dengan langkah ini kita tidak hanya membantu warga, tapi juga memperkuat kepercayaan publik. Iya Pak, semoga setelah ini perusahaan kita tidak lagi disebut goyang sawit goyang janji. Aduh, Novi, kamu ini bercanda mulu kayak Nunung. Udah, mulai sekarang kita perbaiki semuanya. Siap Pak, jangan lupa kita juga harus bikin dokumentasi biar netizen tahu kita sudah berubah loh. Setuju. Teruskan kerja bagus ini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami dari Diam Responsibility. Terima kasih. Suatu hari di perusahaan Jaka Sembung sedang terjadi sebuah diskusi antara ketua dewan direksi, direktur independen, dan direktur keuangan perusahaan. Mereka sedang berdiskusi mengenai peluang besar ekspansi produk. Namun di balik peluang tersebut terdapat resiko besar yang belum jelas. Pada rapat diskusi ini muncul sudut pandang yang berbeda-beda, yang dimana mencerminkan perbedaan prioritas antara direktur independen perusahaan dan dewan direksi. Rekan-rekan, saya ingin langsung ke poin utama. Proyek ekspansi ini adalah peluang emas bagi kita untuk memperoleh pasar dan memperkuat posisi perusahaan. Waktu sangat-sangat berharga, dan saya yakin kita harus segera menyetujuinya sebelum usaha kita mengambil langkah depan. Mohon maaf pada Pak, proyek ini memang terlihat menjanjikan di atas kertas, tapi ada beberapa risiko besar yang belum dievaluasi secara mendalam. Misalnya, bagaimana dampak finansial terhadap kas perusahaan jika ternyata target pasar tidak sesuai ekspektasi. Saya rasa kita perlu pendapat dari konsultan eksternal untuk memberikan analisis yang lebih objektif. Angka-angka yang saya tinjau
beliau menunjukkan potensi keuangan yang sangat tinggi. Meski memang ada risiko, tapi saya yakin tim internal bisa mengatasinya. Bukankah lebih efisien jika kita menyelesaikan analisis ini sendiri tanpa menambah biaya dengan melibatkan pihak luar? Kita tidak bisa hanya fokus pada efisiensi biaya dalam jangka pendek, Bu Jalita. Independensi kita sebagai dewan direksi dipertaruhkan di sini. Dengan melibatkan konsultan eksternal, kita bisa memastikan bahwa keputusan diambil benar-benar objektif dan tidak terpengaruh oleh potensi konflik kepentingan, baik dari dalam maupun luar perusahaan. Saya menghargai pendapat Anda, Pak Kois, tapi perlu diingat, keputusan yang terlalu lama diambil bisa berakibat hilangnya peluang besar. Apakah kita siap mengurus itu? Saya setuju bahwa waktu itu penting pada Pak. Namun, resiko reputasi perusahaan jika kita membuat keputusan tergesa-gesa juga sangat besar. Bagaimana jika ekspansi ini gagal karena adanya faktor yang kita lewatkan? Itu justru akan merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Setelah rapat yang penuh perdebatan, KAIS Direktur Independen berjalan menyusuri lorong kantor dengan langkah tenang namun pikiran yang berat. Wajahnya mencerminkan tekad untuk mempertahankan prinsip independensi, meskipun tantangan di dalam ruang rapat belum sepenuhnya teratasi. Di tengah perjalanannya, ia bertemu Dina, anggota Dewan Komisaris yang sedang meninjau dokumen. Pak Kois, saya dengar ada perbedaan pendapat yang cukup tajam di rapat tadi mengenai proyek ekspansi. Apa yang benar terjadi? Benar, Bu Dina. Pak Dava ingin segera menyetujui proyek ini karena potensi keuangan yang tinggi. Namun, saya merasa ada risiko yang belum cukup dikaji. Kita harus melibatkan pihak eksternal agar keputusan ini tetap independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi. Anda benar, sebagai anggota Dewan Komisaris, saya bertanggung jawab untuk memastikan semua keputusan diambil secara transparan dan berdasarkan data yang jelas. Saya rasa kita perlu memperhatikan masukan dari pemegang saham minoritas juga. Tepat sekali, Bu Dina. Saya akan berusaha menyampaikan hal ini lagi pada rapat berikutnya. Jika Ibu juga dapat menyuarakan kepentingan menjaga transparansi dan independensi, saya rasa itu akan membantu. Tentu saja Pak Kois, saya akan menyuarakannya. Kita harus melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Pada rapat berikutnya, di ruang rapat direksi kembali dipenuhi oleh para anggota yang bersiap melanjutkan diskusi tentang proyek ekspansi. Suasana lebih kondusif, meskipun ketegangan masih terasa di antara mereka. Raihan, sekretaris perusahaan, membuka rapat dengan mengingatkan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik. Selamat siang Bapak dan Ibu. Berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, saya ingin mengingatkan bahwa proyek ekspansi ini memerlukan evaluasi tambahan, khususnya dari pihak eksternal, untuk menjaga transparansi dan memastikan tidak ada konflik kepentingan di dalam pengambilan keputusan ini. Raihan, saya menghargai prinsip tata kelola yang Anda sampaikan, tapi kita tidak bisa terus menunda keputusan. Waktu adalah uang, dan jika kita berlama, uang ini bisa saja lepas bersaing. Bahkan saya memahami kekhawatiran Anda, tapi justru karena penting kejadian ini, kita harus memastikan terus pengambilan keputusan sesuai prosedur. Jika kita terburu-buru tanpa mematuhi prinsip independensi, reputasi dan kredibilitas kita sebagai direksi dapat dipertanyakan. Saya sependapat dengan Pak Kois. Kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan para pemegang saham, termasuk yang minoritas. Keputusan ini harus melalui proses yang benar dan transparan agar semua pihak merasa yakin bahwa perusahaan sudah menjalankan prinsip tata kelola yang baik. Kalau begitu, bagaimana jika kita mulai dengan mengidentifikasi pihak konsultan yang memiliki reputasi yang baik dan pengalaman dalam menangani proyek seperti ini? Dengan begitu, kita bisa tetap bergerak cepat sambil menjaga prinsip independensi. Setelah cerita Direktur Keuangan mengusulkan jalan tengah dengan melibatkan konsultan eksternal yang berpengalaman, mereka dapat bergerak cepat sambil tetap menjaga transparansi. Usul ini membawa suasana diskusi menuju solusi yang lebih konstruktif. Ketegangan yang sebelumnya terasa perlahan mencair. Diskusi yang berlangsung di ruang rapat akhirnya mencapai kesimpulan yang memuaskan bagi semua pihak. Dava Ketua Dewan Direksi
yang awalnya bersikeras untuk bergerak cepat, menarik napas panjang, dan menyetujui usulan untuk melibatkan konsultan eksternal. Ia menegaskan harapannya agar proses ini tetap berjalan efisien demi mengamankan peluang besar di pasar. Baiklah, saya setuju untuk melibatkan konsultan eksternal dan meninjau ulang sumber daya. Namun, saya harap kita tetap dapat bergerak cepat dan efisien dalam pelaksanaan. Terima kasih kepada Pak. Melibatkan konsultan eksternal adalah langkah bijak untuk menjaga kredibilitas perusahaan dan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil benar-benar objektif. Baiklah, saya akan segera mengatur pertemuan dengan konsultan eksternal dan kami akan menyusun lembaran rinci untuk memastikan proyek ini dapat diketahui oleh semua internasional. Terima kasih rekan, saya percaya langkah ini akan menjadi pekerjaan yang bisa mencapai semua dengan Kilas berita hari ini, perusahaan Jaka Sembung yang bergerak di sektor industri berhasil melakukan ekspansi produknya ke mancanegara. Kenaikan profit yang diperoleh mencapai 300% dengan margin total sebesar 3,4 triliun. Hal ini disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang baik, pengambilan keputusan secara independen yang dilakukan di perusahaan Jaka Sembung tersebut. Sekian kilas berita hari ini. Terima kasih. Sekian roleplay dari Kita semua tahu bahwa pertumbuhan pesat perusahaan kita tidak lepas dari kerjasama dan dedikasi setiap anggota tim. Betul Adinda, kita harus terus berinovasi dan mencari cara untuk mempertahankan momentum ini. Mungkin kita bisa menetapkan target yang lebih tinggi untuk tahun depan. Dan kita bisa meluncurkan kampanye pemasaran baru untuk menarik lebih banyak pelanggan. Dengan dana yang tepat, kita bisa memperluas jangkauan pasar. Selain itu, juga bisa catatan karyawan yang penting. Karyawan yang bahagia akan lebih produktif pada kegiatannya mendukung pertumbuhan perusahaan. Kita juga perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan sistem otomatisasi, kita bisa fokus pada inovasi dan pengembangan produk. Dan jangan lupa, ide-ide kreatif dari semua orang yang berharga. Mari kita adakan sesi brainstorming rutin untuk menggali lebih banyak ide. Saya suka semangat kalian, bersama-sama kita bisa mencapai lebih banyak dan membuat perusahaan ini semakin berkembang. Selamat, kita berhasil dicapai di tahun ini. Bagi untuk apresiasi, ini semua anggota. Selamat, kita berhasil mencapai harga tahun ini. Bagi bentuk apresiasi, ini semua anggota tim mendapatkan bonus yang sama. Tidak, aku setuju kalau semua orang berhak mendapatkan bonus. Tapi, bagaimana dengan perbedaan kinerja? Ada beberapa orang yang bekerja lebih keras dan mendapatkan banyak. Aku setuju dengan itu. Kita harus memberikan penghargaan kepada mereka yang berkontribusi lebih besar. Mungkin bisa aku mengingatkan kalian ini ada di punya yang bagus. Semua di sini penting dan kayak bekerja keras. Saya pikir kita bisa mencari solusi yang win-win. Misalnya
Ide yang bagus, Karel. Kita perlu diskusikan lebih lanjut. Bagaimana kalau kita buat komite khusus untuk membahas sistem bonus ini? Kita bisa melibatkan semua modatif termasuk kamu, Karel. Hore, saya jadi anggota komite. Perusahaan hebat itu harus ada. Kita sama saling bantu. Sekian presentasi